Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang secara inheren melekat pada diri manusia. Dan tanpa hak itu, manusia tidak dapat disebut sebagai manusia. Itu menurut John Matterson. Menurut saya, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Itu ada di pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Begitupun ada karakteristik hak asasi manusia. Yang pertama ada hak asasi manusia merupakan hak alamiah yang melekat pada diri manusia, pada diri dalam setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Dan yang kedua, hak asasi manusia merupakan instrumen yang menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Adapun kategori hak asasi manusia ada 3. Yang pertama ada hak-hak sipil dan politik. The first generation of rights. The first generation of rights adalah diatur dalam beberapa pasal Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia dan dalam Konvenan Internasional mengenai hak-hak sipil dan politik. Jadi menyangkut tentang hak-hak sipil dan politik. Yang kedua, ada hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya itu second generation of rights. Itu diatur dalam beberapa pasal DUHAM dan secara khusus dalam Konvenan Internasional mengenai hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Next ada hak-hak solidaritas, the third generation of right. Generasi ketiga, hak atas perdamaian, lingkungan, dan pembangunan tercantum dalam resolusi Majelis Umum PBB tahun 1986 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia di Dunia Wina tahun 1993. Hak asasi manusia ini ada prinsip-prinsip pokok, yaitu yang pertama ada partikularisme. Apa sih partikulisme? Prinsip-prinsip hak asasi manusia ini ada pelaksanaan hak asasi manusia mempertimbangkan kekhususan nasional dan regional serta berbagai latar belakang sejarah, budaya, dan agama. Habis partikulisme, nextnya ada universal. Universal ini berlaku bagi semua orang, apapun jenis kelaminnya, statusnya, agamanya, suku, bangsa, atau kebangsaan. Setelah universal ada tidak dapat dilepaskan. Siapapun dengan alasan apapun tidak dapat dan tidak boleh mencabut atau mengambil hak asasi seseorang. Next ada tidak dapat dipisahkan. Ketiga kategori HAM, hak asasi manusia, tidak dapat dipisahkan, baik dalam penerapan, pemenuhan, pemantauan maupun penegakannya. Next ada saling ketergantungan. Hak asasi manusia saling tergantung satu sama lainnya, sehingga pemenuhan hak asasi yang satu akan mempengaruhi pemenuhan hak asasi yang lain. Next, terakhir ada keseimbangan. Adanya keseimbangan dan keselarasan di antara hak asasi manusia dengan kewajiban atau tanggung jawab hak asasi. Sejarah perkembangan hak asasi manusia pertama dari Piagam Madinah disusun oleh Nabi Muhammad SAW, merupakan suatu perjanjian formal di antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yastrib. Dokumen tersebut menetapkan sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kaum Muslim, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas pangan menyembah berhala Madinah sehingga membuat umat mereka menjadi suatu umat. Sejarah perkembangan hak asasi manusia di Eropa. Yang pertama itu di kota Magna Carta.
Piagam ini membatasi kekuasaan Raja John yang absolut. Dengan piagam ini, raja bisa dimintai pertanggungjawaban di muka hukum, dan raja harus bertanggung jawab kepada parlemen. Walaupun demikian, raja tetap berwenang membuat undang-undang. Next ada di kota Bill of Rights, itu tahun 1689. Ditandatangani Raja William. Inti piagam ini menyatakan bahwa manusia semua sama di muka hukum. Equality before the law. Pahami inilah yang menjadi embrio negara hukum, demokrasi, dan perasaan. Next ada sejarah perkembangan HAM di Declaration of Independence tahun 1776. Deklarasi Kemerdekaan Amerika dari tangan Inggris tahun 1776 disusun oleh Thomas Jefferson, bersumber dari ajaran Montesquieu. Deklarasi ini menekankan pentingnya kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan. Ada sejarah perkembangan hak asasi manusia di Paris tahun 1789. Piagam ini banyak dipengaruhi oleh Declaration of Independence, merupakan dasar dari Rule of Law yang melarang penangkapan secara sewenang-wenang. Piagam ini menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah, kebebasan berekspresi, dan kebebasan beragama, serta adanya perlindungan terhadap hak milik. Sejarah perkembangan hak asasi manusia menurut The Universal Declaration of Human Rights atau disingkat DUHAM, dihasilkan oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada sidangnya tanggal 10 Desember tahun 1948 dan diterima secara resmi dalam sidang umum PBB. Perjuangan hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama itu Kebangkitan Nasional tahun 1908 tanggal 20 Mei. Yang kedua ada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. Yang ketiga ada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tahun 17 Agustus 1945. Empat ada rumusan hak asasi manusia secara eksplisit telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Dasar tahun 1950. Yang keempat ada Sidang Umum MPRS tahun 1966 telah ditetapkan TAP MPRS nomor 9 tahun 1966 tentang pembentukan panitia hak untuk menyiapkan dokumen rancangan piagam hak asasi manusia dan hak-hak kewajiban warga negara. Yang kelima, ada terbentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993. Hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain serta tunduk kepada pembatasan sering ditetapkan di Undang-Undang Dasar pasal 20. Yang kedua ada untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupan, ada di pasal 28 ayat 1. Yang ketiga ada membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dan kekerasan diskriminasi. Yang keempat ada perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia dalam tanggung jawab negara terutama pemerintah. Itu ada di pasal 28. Yang keenam ada hidup sejahtera lahir dan batin, memperoleh pelayanan kesehatan, mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat guna mencapai persamaan dan keadilan. Itu ada di pasal 28 ayat 1. Yang keenam ada mengembangkan diri, mendapat pendidikan, memperoleh manfaat dari iptek, seni, dan budaya, memajukan diri secara kolektif, ada di pasal 28 ayat C. Yang ketujuh ada pengakuan yang sama di hadapan hukum, hak untuk bekerja dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, berhak atas status keluarga negara, ada di pasal 28 ayat D. Yang ke-8 ada kebebasan memeluk agama, meyakini kepercayaan memiliki keluarga negaraan, memilih tempat tinggal, kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat, ada di
pasal 28 ayat E. Yang ke-9 ada berkomunikasi, memperoleh, mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Ada di pasal 28 ayat F. Yang 10 terakhir ada perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta, benda, dan rasa aman serta untuk bebas dari penyiksaan ada di pasal ayat 28G. Begitu, sekian presentasi dari saya tentang hak asasi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.